fan of puppeteers, but I've a nagging fear someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, wreaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I'm humming up the moon and sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, whatever did we do to make you take our world away? Discord, are we a prey alone, or are we just a stepping stone for taking back the throne? Discord, we won't take it anymore, so take a tyranny away. Cepat, seingat gue di depan ada 4 jalur. Kita ambil lurus. Seharusnya kita agak aman. Mereka kehilangan jejak kita kan? Jatuhin. Semuanya, berhenti! Awas di atas kalian! Ria, kamu gak apa-apa sayang? Bahuku kena serpihan batunya. Tapi nggak apa-apa kok. Mantan kok sayang-sayangan. Hoi, Om Zain, Om Rendra, Mako. Mereka dengar kita nggak ya? Ini kastilnya luas banget, gila. Kayaknya mereka nggak denger sih. Om Zain, Hoi, Om Zain. Om Zain, Rea, Sora. Mungkin mereka nggak dengar kita. Gak ada yang nanya pendapat lo. Melda, Gak boleh. Kalau bisa, lu cari jalan sendiri aja. Gue gak mau satu tim sama lo. Melda, dengar. Bisa stop gak sih? Lu gak lihat kondisi ya? Setelah lu tahu semuanya, lu masih gak mau nurut. Cari jalan lain. Gua gak mau bareng lu di sini. Tolong, maafin gua. Gua nggak tahu apa-apa. Gua nungguin lu selama ini. Gua nggak bisa. Lepasin gua. Mau lu apa sih? Bahkan lu gak kenalin sifat gua. Lu gak kenal sama gua, Mako. Lu caci maki gua demi itu cewek. Lu pukulin gua demi itu cewek. Lu gak nungguin gua. Marah aja nggak apa-apa. Hina gua, pukul gua, lakuin semua hal yang jahat yang udah gua lakuin ke lu. Tapi tolong, jangan lepasin pelukan. Pasti lu gak tahu seberapa sakitnya dihina, dipukul sama orang yang kita cintai. Dan gue itu bukan lu. Gue gak mau ngelakuin hal brengsek itu ke lu. Lepasin. Iya, lanjut aja nggak apa-apa. Gue benci sama lu, gue benci. Hidup gue udah sebatang kara. Gue cuma punya Bu Raya. Itu pun dia udah meninggal di tangan anaknya. Bahkan lu juga ada di pihak Rose. Sekarang siapa? Siapa yang gue punya, Mako? Gua dan yang lain. Kenapa lu ngelakuin ini, Mako? Kenapa lu gak benci sama gue aja? Selama ini gue udah ngehianatin kalian. Lu cinta gak sih sama gue? Mel, gue nungguin lu. Bener-bener nungguin lu. Bohong. Enggak, gue bener-bener nungguin lu. Iya, nangis aja gak apa-apa. Maafin gue ya. Maafin gue. Gue benci sama lu, Mako. Gue kecewa sama lu. Lu benci sama gue. Ayo, benci sama gue. Gak mau. Gue mau tetap suka sama lu. Mako, lu nangis. Ya, because of you.
Om Zain, maafin saya. Gara-gara saya, Om Zuma, seharusnya saya yang meninggal, bukan dia. Jangan nyalahin dirimu sendiri. Saya agak kecewa sama siapapun. Justru saya bangga adik saya bisa berani ngelakuin hal itu demi seorang keluarga. Dulu dia gak seberani itu. Makanya lebih milih buat ngelindungin Andre daripada ambil job di perusahaan luar. Kenapa Anda yakin sekali pada kami? Kami kan termasuk keluarga Brian. Karena saya tahu kalian gak seperti mereka. Saya yakin dan percaya sama kalian. Jadi jangan ngepatahin kepercayaan saya ya. Siap. Yuk jalan. Kita harus cari jalan keluar. Masih hidup ternyata. Pancing mereka buat masuk ke game selanjutnya. Kali ini, gue mau mastiin mereka mati hari ini juga. Bawa penjaga. Ria, Andre, Om Zain, semuanya. Ih, goblok. Karena tadi udah dikasih tahu sama yang nggak bisa kedengeran. Oh, Mulutnya. Diajarin siapa sih? abang. Ren. Tak rujak kamu habis ini. Kena kalian. Sialan. Gak bisa biarin kita tenang dulu apa? Gimana caranya mereka bisa tahu? Ayo, lari. Lari, woi! Kenapa nggak kita lawan aja? Kalau bisa lari ngapain nyerang, kocak? Jumlahnya nol, kagak ngotak. Bacot kalian. Lari aja apa sih? Kenapa nggak kita lawan aja mereka? Iya, gue tahu kita bisa ngelawan mereka. Tapi ini bukan waktunya. Kita mau lari kemana? Lari aja sih bisa kita. Masalah kemana arahnya itu urusan belakang. Yang penting gak ketemu jalan buntu. Ini tempat apaan? Benda aneh apa ini? Mereka udah pergi kan? Kenapa gue bisa sama lu? Woi, lepasin kami. Ya, kita kenal lagi. Jujur udah muak. Kita satu ruangan, Tuan. Gak perlu formal begitu. Kita rekan sekarang. Ah ya, mudah juga lo gue lihat. Kenapa langsung jadi jaksel begitu? Ngaca kali. Lu juga berumur. Ini ngapa ruangan kita banyak tombolnya begini? Ini apa lagi? Ini timer gak sih? Iya, tapi buat apa? Ini gimana cara keluarnya? Welcome semuanya. Kangen gak dengar suara gue? Kan gue udah bilang, selama kalian masuk ke sini jangan harap bisa keluar lagi. Gak usah lama-lama kali ya. Kalian sekarang berada di 6 ruangan berbeda. Tiap ruangan terdapat 2 orang. Gue sengaja nyuruh penjaga buat ngejar kalian sampai kalian masuk ke ruangan itu sendiri. Sekarang waktu kalian cuma 5 menit. Pecahin teka-teki di ruangan kalian masing-masing. Temuin kodenya. Kalau udah ketemu, ketik aja kodenya ke laptop yang udah kita sediain. Kalian bisa bebas deh. Oh ya, kalau kalian gagal, entah itu ngasih jawaban yang salah atau waktunya habis, lantai di bawah kalian bakal kebuka dan kalian bisa mati karena ketinggian. Di bawah tiap ruangan juga ada duri besar buat ngetusuk tim yang kalah. Simpel kan? Hah? Laptop? Kode? Di ruangan kita mana ada laptop? Iya, hampir lupa. Sora, Alvin. Ruangan kalian berbeda dengan yang lain. Gak ada petunjuk atau apapun itu. Didesain khusus buat kalian nebak dan nyari tahu sendiri. Wah, si anjing udah stres. Oh ya, sebelum mulai, ada yang harus kalian tahu. Di awal permainan, harus ada ruangan yang ngorbanin diri. Kalau enggak,
ruangan kalian semua bakal tereliminasi atau lantai di setiap ruangan bakal jatuh dan kalian terbunuh. Orang gila. Mana bisa gitu? Bisa kalian lihat? Di samping pintu masing-masing ruangan ada tuas. Yang mau merelakan diri, silahkan. Tarik tuas itu. Sengaja banget dia mau ngebunuh kita sekaligus. Sialan, lo udah gila ya? Ngotot dikit doang. Waktu kalian memilih cuma 1 menit. Dan sisa waktu kalian tinggal belasan detik lagi. Gak mungkin kan kita mati gitu aja. Mereka harus hidup kan? Mereka harus keluar dari sini kan? Dre, mereka bisa keluar dari sini tanpa kita kan? Bang Ran, kita aja ya. Gue udah ngelakuin tugas gue. Vin, Mah, kita udah banyak ngebebanin mereka gak sih? Apalagi Aurel. Aurel justru ngebantu si pelaku dulu. Kita keluarga Briar, Mah. Anak dan istri Navero. Mama juga ngerasa gitu sayang. Mereka udah baik sama kita. Tapi banyak hal buruk yang kita kasih ke mereka. Mama tahu kan maksud aku? Iya sayang. Tarik tosnya. Ruang 03 telah tereliminasi. Oke. Anggi dan Aurel udah keeliminasi. Kalian semua selamat. Congratulations. Aurel, Anggi. Mama, Come on guys, jangan tegang-tegang gitu. Gue rasa mereka gak berguna sama sekali gak sih? Apa yang kalian sedihin? Fokus sama diri kalian sendiri. Seharusnya kalian bahagia karena bukan kalian yang kalian eliminasi kan? wah udah stres. Oke, daripada buang-buang banyak waktu, kita mulai sekarang. Ingat, waktu kalian cuma 5 menit. Pecahin kodenya, atau kalian bisa bernasib sama kayak mereka. Lu kenapa? Hei, lu masih punya kita. Sekarang bukan waktunya nyalahin diri lu sendiri. Lu harus bangga sama mereka. Dan sekarang kita harus fokus sama semua hal ini biar kita cepet keluar. Lu bener. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Kubus, tabung, rainbow. Rainbow itu kuenya gak sih? Kalau dipikir-pikir iya sih. Bangun-bangun ruang di sini punya warna yang berbeda, kayak pelangi. Apa kita hitung aja jumlah bangunnya? Tapi kayaknya enggak deh. Di kodenya ini ada 4 angka. Oke, di sini ada 4 benda berbeda. Gunting, uang, mangkok sama gelas. Di samping setiap benda juga ada nomor yang berbeda. Iya, dan di sini ada buku tua. Apa-apaan ini? Kenapa? Isinya puisi. Ada 4 puisi di dalam sini. Sialan, sengaja banget naruh kita di sini. Tombol sebanyak ini buat apa, Jir? Gila juga. Terus timer ini buat apa? Di atas timer ini juga ada tombol nih. Coba gue pencet ya. Vin, lu asal mencet ya? Kok jalan? Bom lagi. Vin. Lah, balik lagi ke awal. Sumpah gue gak paham, anjir. Gue satu ruangan sama Ana, jadi seharusnya kode yang harus dipecahin itu kode kelas TK kan ya? Oh, abang ngeremehin Nana. Udahlah. Oke, jadi di sini ada layar, laptop sama buku. Ada tombol.
Buset, cepet bener. Sabar, Jir. Beberapa warna ada angkanya. Beberapa warna lagi cuma tanda tanya. Coba nah, lihat buku tua itu. Siap. Isinya cuma angka random yang disusun rapi. 21, 14. Bingung. Serius ini? Kita cuma dapat beginian. 6789 buat apaan? Melda, mumpung di sini aku mau ngomong serius. Masih sempet-sempetnya ya lo mencari masalah sama gue. Enggak, aku nggak mau nyari masalah. Aku cuma mau minta maaf sama kamu. Kok lo nggak lihat kondisi? Waktu udah jalan loh. Kalau kita belum ngasih kode sampai waktunya habis, bisa mati. Waktunya masih lama, Mel. Masih. Kalau belum paham-paham juga ya sama perkataan gue. Kita udah berakhir. Dan gue dengan sadarkan diri bilang gue benci banget sama lo. Dan sampai kapanpun gue benci sama lo seumur hidup gue. Meski bokap gue sebajingan itu, dia gak pernah nyerang gue secara fisik. Dan lo, gue bener-bener gak sudi kalau harus bareng lo di sini. Kalau bukan karena satu misi sama lo, mungkin gue gak akan mau berinteraksi, ngomong ataupun dengerin suara lo itu. Sekarang, kita lagi dalam keadaan bahaya. Nyawa kita taruhannya. Lo gak perlu nyampein sesuatu karena gue gak mau tahu apapun yang keluar dari mulut lo itu. Fokus, pecahin keluarnya. Gua ngerti. Jadi, apa yang bisa kita lakuin keempat angka ini? Ini bener-bener gak ada petunjuk lain apa? Coba input dulu 4 angka ini. Siapa tahu kita memang dapat ruangan yang ngejebak. Padahal sebenarnya kodenya itu segampang itu. Gak segampang itu ternyata. Apa mereka bener-bener bakal mati semua? Lemah banget. Udah tinggal 3 menit lagi loh padahal. Rainbow, bangun ruang. Kayaknya buat keluar rainbow-nya kita ngurutin bangun ruangannya sesuai warna pelanginya gak sih? Iya ya? Merah, jingga. Berarti kubus, tabung, balok, baru kelingkaran. Nah, terus gimana cara dapet angka dari bangun ruang kayak begini? Sudutnya? Atau sisinya? Nah, pinter. Iya ya. Coba. Kalau sudutnya berarti 8, 0. Nah, 8080. Wait. Salah. Coba dari sisinya. Wait. Kubus 6. Oke. 6361. Wait. Nah, bisa. Ruang 05 berhasil lolos. Ria Andre. Gila, cepet juga mereka. Yuk kita selesaiin juga. Jangan ke distract. Siap. Timer ya. Tombol. Rah. Pacaran yuk. Lu gila. Bercanda di tempat genting kayak gini gak baik loh. Kata siapa gue bercanda? Gue serius. Vin, ini bukan waktu yang tepat. Ini terlalu buru-buru. Rah, ini justru waktu yang tepat. Jawab dulu, mau nggak? Gak mau, ayo ini selesaiin dulu. Rah, Vin, udah. Coba kita pencet lagi timernya. Kalau udah kita pencet, terus kita harus apa? Rah. Vin! Loh timernya tiba-tiba ngulang lagi. Lu ngechat apaan? Wait a minute. Ini tombolnya beda. Di tombol yang ini ada angkanya. 1. Bentar. Iya. Beberapa tombol yang ada di sini ada angkanya. Berarti kita harus mencet tombol sesuai angka urutan sebelum timernya berakhir. Bener. Coba. Cari dulu angkanya. 3, 4,
ngetok sampai 4 aja. Ah, ini. Di atas ini. Angka terakhirnya. Nah, mantap. Yang di sana bagian lu ya, Vin. Bentar, gue mencet timernya. 1, 2. 3, 4. Vin, pencet. Nggak mau. Vin, ini waktunya jalan loh. Ada syaratnya. Lu harus jadi pacar gua. Vin, ini bukan waktunya bercanda kayak gini. Iya, gue pencet, tapi harus mau. Maksa banget nih gua. Ya udah, gue yang mencet sendiri. Silahkan. Emang nyampe. Alvin. Iya, gue mau. Serius? Iya, pencet cepat. Siap, sayang. Ruang 06 lolos. Warnanya sebanyak ini, berubahnya cepet banget. Ini gimana cara kita biar mencerna? Bukunya di sini cuma tertulis di halaman depan doang. Sisanya kita buat nyatet hal penting aja. Emang lu bawa bolpen? Bawa. Nyolong punyanya om polisi tadi. Agak on tapi oke. Yaudah, catat ya. Abang play lagi nih. Sip. Warna yang punya angka itu ada 5. Warna biru punya angka 467, warna merah 289, kuning 104, hitam 210, dan pink 510. Sisanya cuma tanda tanya. Warna ungu, hijau, jingga, sama coklat. Oke, sekarang di buku ini maksudnya gimana ya? Kalau firasat abang, kode-kode ini harus dibacain dulu. Ini pasti kode buat buka pintunya. Karena angka-angka di sini kesusun rapi dari nomor 1 sampai 4. Ya juga ya. Ini sih sandi angka. Kok lu bisa tahu, Cil? Emangnya aku abang? Oh, on. Oke. Yang di urutan pertama itu 21, 14, 7, 21. Yang mana 21 itu U, 14 itu N. Jadi udah pasti urutan pertama itu warnanya ungu. Yang kedua 3, 15, 11 coklat. Paham. Yang ketiga, hijau. Berarti yang terakhir udah pasti jingga. Jadi ungu, coklat, hijau, jingga. Tapi warna-warna itu semuanya tanda tanya. Gak ada angkanya. Benar. Gak mungkin angka-angka di beberapa warna lain itu gak dibutuhin. Dan kalau kita perhatiin, beberapa warna yang punya tanda tanya itu warna campuran. Dan beberapa warna yang punya angka itu warnanya primer. Kayak warna merah, biru, kuning. Jadi, biru sama merah itu Ungu! Gelo, mantap! Jadi kita jumlahin aja warna biru sama merah buat dapetin angka ungu. Oke, coba-coba. 467, 289, 756. Bener. Anjay! Oke, next warna coklat. Merah sama hijau. Hijaunya juga tanda tanya lagi. Jadi nyari hijaunya dulu, Bang. Ah iya, hijau itu biru sama kuning. Jadi 467 sama 104, 571. Berarti coklat itu 571 sama 289, 860. Oke, 860. Terus yang ketiga itu warna hijau, jadi 571. Hah, bener semua? Nah, yang terakhir. Jingga ya? Berarti 289 sama 104. 393. Wah, bener, Bang. Ruang 02 lolos. Di setiap bendanya itu punya kertas dengan angka berbeda. Di sebelah uang ada angka 7,
Di sebelah gunting ada angka 3, di sebelah gelas kaca ada angka 9, dan di samping mangkok ada angka 4. Kemungkinan angka-angka di sini tuh kodenya. Cuman kita harus nyari tahu urutannya yang benar. Setuju. Dan kalau dilihat di buku ini, isinya itu sebuah puisi teka-teki singkat dan berurutan. Coba bacain yang pertama. Oke, kecil di genggaman, namun berat di pikiran. Dicari saat hilang, dikeluhkan saat kurang, dilupakan saat berlebihan, dan dipuja saat jarang. Jujur, sebagai alumni orang miskin, pas uang itu hilang pasti dicari-cari banget. Sering banget dilupain pas lagi banyak uang. Isinya cuma foya-foya doang. Emang kecil di genggaman, tapi berat banget di pikiran kalau lagi nggak ada uang. Iya, berarti angka pertamanya 7. Oke, lanjut. Yang kedua itu, tak punya tangan, namun selalu menerima. Tak punya mulut, namun dekat dengan rasa lapar manusia. Asin, manis, pedas, pahit. Mengenal banyak rasa, dan semua pernah singgah, namun tak satu pun tinggal selamanya. Jujur dulu pas masih sekolah sering bolos pelajaran bahasa Indo, jadi kurang paham ya. Mengenal banyak rasa ya. Bisa jadi gelas atau mangkuk. Tapi di sini disebutin asin, manis, pedas, pahit. Dan gelas wine kayak gini, gak mungkin nampung minuman asin, pahit sama pedas. Biasanya cuman manis. Dan dia juga gak deket sama lapar manusia. Karena gelas ini menampung minuman, bukan makanan. Lah iya ya, berarti fix, mangkok. Kode kedua itu berarti 4. Nice. Next itu, lahir dari panas yang tak bersuara. Pasir dilelehkan hingga lupa bentuk asalnya. Tubuh bening, namun bukan berarti kosong. Diam, tapi sering dipercaya menampung harapan. Benda bening yang kesisa di sini cuma gelas kaca doang. Jadi udah fix gelas kaca. Berarti angka 9. Dan udah pasti juga angka terakhirnya itu 3, yaitu gunting. Nice. Wait, gue ketik dulu. Ruang 01, lolos. Apa? Gimana caranya mereka bisa lolos? Gue udah setting ruangannya dengan teka-teki yang berbeda. Kok satu ruangan lagi, Nyonya? Ini gimana sih? Gue udah coba-coba pindahin tiap angka, tetep aja nggak berhasil. Coba kita pikirin dulu. Siapa tahu di dekat sini ada clue lain kan? Gak ada waktu, lu nggak lihat apa tuh waktunya sih beberapa detik lagi. Kalau kita nggak cepet-cepet bisa mati di sini. Gue sih nggak apa-apa. Asal matinya Stop. Gak ada yang mau denger gombalan basi lo itu, Mako. Mel, lu bener-bener udah gak mau ngasih kesempatan lagi buat gue. Gak mau ngedengerin penjelasan gue dulu. Lu paham gak sih? Ini tuh bukan waktunya yang tepat. Nyawa kita taruhannya. Harus berapa kali gue bilang, ha? Gue benci banget sama lu, Mako. Mau 1000 kata yang lu lontarin, gak akan ngerubah pikiran gue soal lu setelah semua perlakuan lu itu ke gue. Itu karena gue gak tahu, Mel. Kalau itu lu bener-bener ngecuci otak gue seolah-olah lu yang salah. Lu udah bareng gue lama, Mako. Dan lu gak pernah sedetik pun kenalin diri gue siapa. Setelah keluar dari sini, jangan pernah bareng gue lagi. Gue gak mau harus kejebak sama lu lagi di sebuah ruangan kayak gini. Itu kayak neraka buat gue. Gue kesiksa karena gue bener-bener benci sama lu, Mako. Bahkan gue lebih milih kotoran ayam daripada harus komunikasi sama lu. Waktu tersisa 10 detik lagi. Mako, ini gimana? Kodenya masih salah sampai sekarang. Ruang 04, lolos. Mako, kok bisa? Gue dapat di pojokan tadi. Gue kira gue bisa ngobrol bentar sama lu buat saling ngejelasin. Jadi gue simpen dulu. Tapi kayaknya emang mustahil. Maafin gue, Mel. Dari dulu emang gak pernah bisa ngenalin gue siapa sebenarnya. Gue gak pernah paham soal lu. Gue gak hargain keputusan lu. Gue salah besar. Maafin gue. Ayo, kita keluar. Udah kebuka pintunya. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, kan? Sialan! Gue kira mereka gak sepintar itu buat ngejelasin teka-teki di dalamnya. Penjaga! Kejar mereka! Ini kita mau lewat mana? Jujur bingung banget. Festival ini terlalu besar. Meski saya pernah datang beberapa kali, itu gak cukup. Jadi itu alasan lu nemuin kita?
Mako, awas badan lu. Biarin, asal bukan lu yang kena. Lo tau dari mana sih lo kasih kita? Bukannya ini kesel gede banget ya? Lihat ke atas, kita dipantau CCTV dari tadi. Makanya mereka bisa tahu kita di mana. Selain itu, tempat ini punya wajah jebakan. Jadi gerakan mereka segercep itu. Semuanya, nunduk! Guys, Kita aman. Encok dikit. Apa kita perlu turun? Gak usah, di dekat sini ada ruangan saklar. Matiin aja semua listrik biar CCTV-nya nggak nyala. Jadi kita bisa lari tanpa ketahuan. kakak-kakak lurus aja, nanti belok kanan. Nah, di ujung itu ada ruangan. Ayah, siap. Kalian gimana? Kita bakal gerak juga kok. Kita bakal coba eksplor di bawah. Oke, sampai ketemu di tempat lain ya. Hati-hati. Sialan, gue gak denger apa yang mereka omongin. Kenapa mereka mencar? Kejar mereka. Terutama kelompok geng. Buat mereka pulang ke sisa nama doang. Gila, Bu bangkai. Kalau gak salah, mereka nyimpen korban-korban di kastil ini. Di sini nggak ada kamera pengawas, harusnya buat sementara waktu kita aman. Ayah, Apa? ayah. Kenapa ayah ngelakuin semua ini? Rea udah jahat banget sama ayah. Kenapa ayah gak jahat juga sama Rea? Rea, kamu gak jahat sama ayah. Wajar kalau kamu ngelakuin hal itu ke ayah. Karena ayah sadar sebrengsek apa ayah dulu. Ayah kesini buat bantuin kalian. Terutama kamu. Ayah tahu, kita pasti bisa bebas bareng-bareng. Ayah udah jahat sama kalian. Sekarang, biarin ayah bantuin kalian buat nebus semuanya. Ayah, Ayah mau maaf dari kamu doang, sayang. Guys, ayo sini. Nemu ruangan nih. Mako, badan lu udah kena tembakan berkali-kali. Kalau nggak kuat, turunin aja gua. Nggak perlu. Justru kalau gua turunin, lu gak akan bisa jalan. Kaki lu udah kena tembak 2 kali. Tapi, Udah, gak apa-apa. kenapa lu masih mau bantuin gua sih? Dulu gua udah ngehianatin kalian. Bukan cuman itu. Tadi gua juga udah keterlaluan sama lo. Gue bangga banget sama lu, Mel. Lu itu teman kita. Selamanya. Tetap teman kita. Mel, gue sekecewa itu dulu ke lu. Tapi gue gak expect lu ngelakuin hal sejauh ini buat kita. Itu bikin kita langsung ngelupain masalah yang udah lu perbuat. Lu berjuang sendirian. Kita malah ngevonis lu yang bermasalah. Gue bangga banget sama lu, Mel. Dan maafin gue soal di ruangan pertama tadi. Gue nyudutin lu banget. Gue ngebentak lu tanpa tahu alasan lu dulu. Lu ngomong kayak gitu karena gue gak tahu tempat. Jadi gak ada salahnya. Perasaan gue masih sama. Pikiran gue masih tentang lu. Meski lu dicap buruk karena perbuatan lu itu. Entah kenapa, sampai sekarang gue gak bisa benci lu sama sekali. Perasaan gue masih sama, Mel. Gue emang gak punya apa-apa. Gue gak bisa apa-apa. Tapi gue bakal usahain semuanya buat lu sebisa gue. Gue bakal ngorbanin semuanya sekalipun itu nyawa gue sendiri. Maafin gue, Mel. Gue benci sama diri gue yang udah main kasar sama lu. Masalah itu, lu bisa gak usah maafin gue. Karena gue tahu gue sudah keterlaluan itu, Mel. Gue sebrengsek itu. Gue bakal terus minta maaf sama lo. Meskipun pada akhirnya gak ada maaf dari lo. Mako, makasih. Udah, ngebucin ya. Ruang saklarnya di depan.
Sora sayang. Apa? Loh, udah jadian? Udahlah. Sora sayang. Apa? Diam. Gue jadi numpan terus kalau lama-lama. Ini apaan? Itu bom api. Di tengah-tengahnya itu tombol buat aktifin. Timernya sekitar 5 detik. Lumayan gak sih? Kita ambil aja. Bom api. Gue ada ide. Apa-apa? Kalau kita perhatiin, ruangan di sini banyak yang berupa lorong. Kita butuh orang buat mancing Rose. Satu orang ngejebak dia pakai tali. Pas dia udah datang, tarik talinya biar dia jatuh. Baru orang yang terakhir, lemparin dia pakai bom api ini. Sederhana, tapi ini butuh timing yang pas. Kita tunggu yang lain aja. Kita diskusiin. Kalau bukan ngebunuh Rose, kita nggak akan keluar dari sini. Tapi kita harus ngesingkirin beberapa penjaganya juga. Khawatir mereka malah ngeganggu rencana. Masalah penjaga, ada beberapa polisi yang datang ke sini bareng kita. Mereka yang ngurus penjaganya. Gila, aman banget di sini. Gak ada kamera pengawas. Ayo, dikit lagi. Gak pernah seseru ini sih jadi polisi. Gue yang bakal mancing dia. Reh, Mancing dia seharusnya bisa. Asal gue tahu di mana lokasinya. Aku yang bakal ngurus talinya. Aku suka ngejahin orang. biar ayah yang jadi tahap terakhir. Nih, bomnya masih ayah genggam. Kalian? Saya seneng banget ngeliat kekompakan kalian. Mati listrik. Mereka udah ngeputusin saluran listriknya. Sialan, mereka ngeputusin semua saluran listrik di sini. Kirim semua penjaga, bunuh mereka. Gue gak mau tahu. Reh, jadiin kesempatan buat pergi ke ruangannya Rose. Pancing dia. Dan mau lari kemana kalian, ha? Sialan. Ria, lari, lurus ke depan. Seingat ayah di sana ada tali buat ke atas. Kemungkinan Rose ada di ruang pengawas. Pas sudah naik tali, jangan lurus dan cari bangunan besar di sana. Ini mereka gimana? Serahin ke kita aja, biar kita yang ngurus. Kita pastiin mereka rata pas Ria balik bawa Rose. Ana, ikut ke Ria naik. Kalau udah di atas, cari Alvin dan yang lain. Suruh ngumpul di ruang tengah. Siap, ayo Karya. Ya, udah lama pensi berantem. Biasanya gue makainya senjata. Apalagi gua kelamaan di penjara. Ayo, kita beresin semua. Gak ada banyak waktu. Ana, cari mereka di sana. Kakak bakal di sebelah sini. Ingat kan perintah ayah? Iya Kak, siap. Ana? Kalian? Ngapain udah sendirian? Bahaya. Ayah nyuruh kita buat kumpul di ruangan tengah. Kita punya rencana buat ngebunuh Kak Rose. Oh ya? Gimana? Gak ada waktu, Ana jelasin di tempat. Ayah, ikut Ana. Halo?
Halo? Ah iya bos, kami udah di tempat saklar. Mereka udah pergi. Kita bakal perbaiki lagi listriknya. Ya udah cepet, jangan banyak bacot. Gue udah kehilangan jejak mereka gara-gara kalian gak gerak cepat. Bisa-bisanya gak kelihatan kalau mereka menuju ke ruang saklar. Iya bos, maaf. Akan kami hidupkan segera. Halo, gimana di sana? Semuanya tumbang bos. Mereka terlalu kuat meski kita pakai tangan kosong. Sialan! Rea, kenapa lo bisa ada di sini? Buat apa lagi? Buat ngakhirin hidup lo lah. Iya, buat kayaknya nggak nancep mungkin. Itu buat ngejebak Carlos biar jatuh. Sialan! Kenapa nggak pakai orang lain aja buat narik sisi lain? Kita butuh banyak orang di luar. Khawatir rencana ini gagal. Nah, udah. Gimana, Om? Aman. Ayo sini, kejar gua. Sialan, gua gak bisa nembak dia sekarang. Peluru gua sisa 2 biji. Gua harus makin peluru di waktu yang pas. Gua yakin kalau gua makannya sekarang, dia punya persiapan untuk menghindar. Lambat banget sih. Ayo semua, tunggu di luar. Sialan, Ana. Suara mereka teriak. Sialan, pintunya udah dikunci. Kok bisa? Bukannya udah kita rusakin saklarnya? Rea! Kalian kira gue nggak tahu kalian rencanain apa? Gue dengar semua dari penjaga gue di saklar tadi. Sekalian, gue perintahin mereka ngeperbaikin aliran listriknya. Gue nggak sebodoh itu. Sekarang, mati kalian di sini. Rea! Ayah! Bukain pintunya, sialan! Rea! Sekarang, giliran kamu, Rea sayang. Ayah! Minggir! Biar gue dobrak pintunya. Meskipun tubuh gue udah kena kobaran api, selama gue masih hidup, gak akan gue biarin lu nyentuh putri gue. Sialan! Tarzan udah mati kebakar, Marendra! Ayah! Ayah! Tolongin gua panas! Tolong! Korea, tolong Ana. Panas. Rea, siram air ini ke Ana! Tolong! Rea, siram ke gua aja. Dia udah mati kan? Siram ke gua aja, Rea. Kita pernah jadi sahabat baik kan, Rea? Iya, siram! Rea, lu gila ya? Gak usah dengerin mereka, siram! Enggak, sialan!
Ini pedang yang udah lu pakai buat ngebunuh ayah gue, benci. Gue benci sama lo. Ya aja lu. Gue antarin ke neraka sekarang, benci. Ngebunuh ayah gue. Raya. Kita berjuang bareng, tapi yang bertahan 8 orang doang. Ana, bangun. Siapa yang mau main sama abang lagi? Siapa yang mau ngejahilin abang lagi? Katanya habis balik dari Kastelin, Ana mau main bareng abang. Bangun, Ana. Abang beliin semua yang Ana mau. Ana. Ayah. Ayah udah maafin ayah, bangun. Maafin Raya. Tempat ngucapinnya maafin Raya. Ayah baik banget sama Raya. Raya sayang banget sama ayah. Kita pulang yuk. Mama nungguin kita di rumah. Pasti Mama masihin banyak makanan enak buat kita. Ayah gak kangen ngumpul sama kita. Ayah gak kangen makan bareng sama kita. Ayah, bangun. Raya sayang banget sama ayah. Ayah. Halo semuanya, Halo keluarga kecil ayah. Kita mau kemana, Ana? ke kastil. Kita bakal nyelamatin kalian. Kita nggak tahu masa depan kita nanti gimana. Jadi kalau kita nanti pulang bareng-bareng, kita tonton video ini bareng ya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa ya. Oh iya, kita di sini bakal ngasih pesan-pesan buat kalian. Dimulai dari ayah. Halo keluarga kecil ayah. Maaf ya udah ngebuka luka besar buat kalian di masa lalu. Buat istriku tercinta Farah, maaf udah ngesakitin hati kamu. Kamu tuh wanita paling indah yang pernah aku temuin. Meskipun aku membuat kamu luka, sakit dan kecewa, kamu tetap kuat dan mau nerima maafku. Maaf juga ya, belum bisa ngedampingin kamu. Tapi kamu harus ingat, setiap detik-detikku di penjara, perasaanku tetap ke kamu sayang. Maafin aku. Buat kamu Ren, anak tertua ayah. Ayah bangga banget sama kamu. Kamu udah sedewasa ini. Kamu udah bisa jadi pengganti tulang punggung buat keluarga kita saat ayahmu ini gak bisa ngelakuin hal itu. Ayah bangga sama pencapaian kamu. Kamu udah tumbuh besar, berani. Mulai saat ini, lindungin mama sama adik-adikmu ya. Dan buat kamu Ria sayang, putri kecil ayah. Ayah harap kamu bisa ngemaafin ayah. Maaf udah ngebuat kamu setrauma itu sama ayah. Yang harus kamu tahu, ayah sayang banget sama kamu. Ingat gak? Dulu ayah suka banget nemenin kamu jalan-jalan. Kita beli banyak hal yang kamu suka. Kamu masih selalu ayah gendong kemana-mana. Dan sekarang, kamu tumbuh jadi perempuan hebat, berani. Harapan ayah di hidup ini bener-bener cuma pengen dapat maaf dari kamu. Pengen lihat putri kecil ayah senyum ngeliat ayah. Pengen bicara banyak hal bareng putri kecil ayah. Kalau ayah terjun buat bantuin kamu, kamu mau kan maafin ayah? Kalau misal ayah udah nggak ada, ayah pengen banget ngeliat kamu senyum lebar dari sini. Pengen ngeliat kamu lebih bahagia lagi. Ayah bangga banget sama kalian. Ayah harap kita bisa ngumpul lagi habis ini, ketawa bareng, dan ngeperbaikin galian dalam yang udah kita lalui dulu. Makasih istriku tercinta. Makasih anakku yang tertua. Dan makasih putri kecil ayah. Ayah sayang banget sama kalian. Maafin ayah ya. Giliran Ana.
Kalau dari Ana cuma pengen kalian gak terlalu mikirin Ana. Ana sayang sama kalian semua. Kalau misal Ana nanti ternyata gugur, jangan khawatir. Itu emang harapan Ana kok. Ana pengen nyusul Bang Alex. Makasih ya udah mau nerima Ana. Makasih ya Mama udah mau masakin Ana banyak makanan. Makasih Bang Ren dan mau beliin Ana banyak mainan. Dan makasih Kak Rea udah ngelindungin Ana terus dari jahilannya Bang Ren. Intinya, makasih semuanya. Kami Kami sayang sayang kalian. kalian. Video ini ayah kalian kasih. Mama gak boleh ngebuka video ini sama sekali sampai kalian balik. Ayah, Rea udah maafin ayah. Rea sayang banget sama ayah. Ana, kakak sayang sama kamu. Perang telah usai. Biang dari pembunuhan berencana selama ini telah meninggal dunia. Lagi-lagi beberapa kelompok pada insiden besar kemarin telah bersatu kembali dan mengepung markas sang pelaku. Diduga lokasi markas itu sangat jauh dari perkotaan, sehingga sangat sulit untuk dijangkau. Banyak korban dari insiden itu, dan kini lokasi itu ditutup untuk selamanya. Beberapa penjaga yang tersisa telah ditangkap dan menjadi tahanan. Ayah, makasih atas pengorbananmu. Maafin Rea. Jujur masih banyak hal menyenangkan yang pengen banget Rea ceritain ke ayah. Meskipun Rea udah dewasa, tapi di depan ayah, sikap Rea masih seperti anak kecil. Putri kecil ayah. Ayah minta Rea buat tersenyum dan lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi kenyataannya itu susah banget buat Rea. Rea sekarang cuma bisa termenung. Tapi dari sini Rea belajar. Kita benar-benar harus ngebuka besar-besar pintu maaf di hati kita. Selain itu, ternyata benar. Penyesalan selalu datang di akhir. Jadi, sayangi keluarga kalian selagi masih ada. In another life. Jadilah ayahku lagi ya. Pagi aku. Lihat, hari ini gue bawain apa? Makanan kesukaan lo sama boneka. Ternyata masih sama ya. Gak apa-apa. Yuk makan. Andre, Kenapa sayang? ini udah 3 bulan lebih tau. Dan kamu masih tetap konsisten menghibur aku tiap pagi, sore, dan malam. Tapi aku gak kunjung berubah. Masih sama. Rea sayang, aku gak ada bosan-bosannya ngelakuin ini buat kamu. Selagi itu bikin kamu senang lagi, bakal aku lakuin sayang. Sampai kapanpun, aku tunggu ceraimu kembali lagi kayak dulu. Terus, kita bisa main bareng yang lain deh. Itu pesan almarhum ayahmu kan, Re? Beliau pengen banget ngeliat kamu happy lagi, senyum lebar lagi. Tugasku di sini mau bantuin ngewujudin permintaan almarhum ayahmu. Hei, kenapa? Kok nangis? Mau peluk. Sini. Kenapa? Kok tiba-tiba nangis gini? Kenapa sedih? Maafin aku. Ayo, kita main sama teman-teman. Rea? Beneran? Iya.
yang berat. Maaf ya, gue lama. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Oke, karena sekarang hari lu balik ke kita, gimana kalau kita jalan-jalan ke suatu tempat? Gue ada ide. Gimana kalau kita ke salonnya Kaliodra? Kita stylist rambut baru. Setuju. Halo semua. Rea? Kenapa lo kesini? Lo udah baikan? Iya, mendingan. Di luar sini juga ngebuat gue jauh lebih baik kan. Wah, buat perayaan hari ini, khusus kalian, aku gratisin buat styling semau kalian. Ayah, Rea janji, Rea bakal tersenyum dan lebih bahagia dari ini.